kenapa kita sering salah kenali wajah, rahasia aneh dan lucu otak manusia. Pernah nggak sih kamu disapa orang dengan senyum lebar, tapi otakmu blank total? Kamu cuma senyum kikuk sambil mikir, aduh siapa ya ini? Tetangga, teman SMA, atau mantan yang pura-pura lupa? Tenang, itu bukan cuma kamu. Ternyata otak manusia punya banyak drama yang bikin kita gagal mengenali wajah. Yuk kita bongkar rahasia aneh tapi lucu ini. Bayangkan kamu lagi jalan santai, tiba-tiba ada orang nyapa, "Hai, apa kabar?" Dengan penuh semangat, kamu bingung. Wajahnya familiar, tapi otakmu seolah kehilangan folder penyimpanan. Fenomena ini nyata dan sering terjadi. Otak kita sebenarnya sedang menjalankan proses rumit. Mengenali wajah bukan sekadar melihat, tapi melibatkan sistem visual, memori, dan atensi yang saling terkoneksi. Kalau satu bagian macet, hasilnya salah kenal. Wajah adalah kartu identitas alami. Dari wajah, kita bisa tahu siapa orang itu. Apakah dia sedang marah, bahagia, atau mungkin sedang nyembunyiin sesuatu. Setiap wajah diolah otak seperti puzzle kompleks. Bukan cuma gambar 2D, tapi sinyal sosial penuh arti. Jadi, gagal kenal wajah artinya gagal membaca banyak informasi penting. Proses pertama adalah encoding, tahap otak merekam wajah. Kalau perhatian teralihkan, misalnya ke pistol saat perampokan, wajah pelaku direkam setengah hati. Hasilnya, otak tak punya file yang lengkap. Jadi walaupun nanti ditanya, memori wajah itu kosong atau buram. Dalam dunia hukum, ini bahaya besar. Salah satu penyebab vonis keliru adalah saksi yakin melihat pelaku, padahal otaknya salah rekam. Yang menegangkan, keyakinan saksi bisa sangat tinggi, tapi keyakinan bukan jaminan akurasi, apalagi kalau memori awal sudah salah. Ada kondisi medis bernama prosopagnosia, di mana seseorang tidak bisa mengenali wajah meski matanya sehat. Setiap kali bertemu, rasanya seperti bertemu orang baru. Penyebabnya ada di otak, terutama fusiform face area yang rusak. Pasien sering mengandalkan suara gaya Bergelen atau pakaian untuk mengenali orang. Kadang wajah sebenarnya tersimpan di otak, tapi retrieval alias pengambilan memorinya gagal. Contoh klasik, tidak mengenali teman kantor saat ketemu di mall. Otak sering kaitkan wajah dengan konteks. Saat konteks berubah drastis, file wajah itu tidak ketemu. Hasilnya, wajah terasa asing. Kinerja otak dalam mengenali wajah tidak selalu stabil. Hari ini kamu bisa mengenali orang dengan cepat, besok bisa gagal total, meski wajah yang sama. Stres, kelelahan, atau tekanan bikin sistem otak terganggu. Jadi jangan heran kalau kamu kadang lupa wajah akrab saat sedang penat. Di sisi lain, ada orang super jago mengenali wajah. Mereka bisa ingat wajah dari sekilas tatapan, bahkan bertahan-tahan kemudian. Mereka disebut super recognizers. Mereka bagaikan radar berjalan dan sering dipakai di kepolisian atau keamanan. Otak lebih gampang mengenali wajah kalau kita sudah ekspektasi akan bertemu. Kalau tidak, wajah bisa tampak asing. Itulah sebabnya kamu kadang tidak mengenali guru di supermarket, padahal sehari-hari sering lihat di kelas. Sebagian orang melihat wajah sebagai satu kesatuan. Metode ini bikin mereka lebih tahan terhadap perubahan ekspresi atau pencahayaan. Sebagian lain fokus pada detail kecil, seperti mata atau hidung. Sayangnya, perubahan kecil bisa bikin mereka gagal mengenali orang. Kita sering terlalu percaya diri saat bilang, "Aku yakin ini orangnya." Padahal salah. Inilah pentingnya metakognisi. Latihan refleksi membantu kita sadar kapan keyakinan sesuai realita dan kapan cuma nebak-nebak. Penelitian menunjukkan kemampuan mengenali wajah bisa dilatih. Dari game komputer sederhana, akurasi kita bisa meningkat. Dengan VR atau AR, orang bisa latihan di keramaian virtual. Tujuannya bikin otak terbiasa menghadapi variasi wajah nyata. Pelatihan modern bahkan pakai teknologi imersif. Kamu bisa berjalan di dunia virtual penuh orang dan belajar mengenali wajah target. Riset juga menguji stimulasi otak non-invasif. Hasil awal menunjukkan otak bisa lebih peka pada wajah setelah stimulasi. Untuk kebanyakan orang normal, kemampuan mengenali wajah cenderung stabil seumur hidup, bahkan bisa makin baik lewat pengalaman. Tapi bagi orang dengan kondisi khusus, seperti autisme atau prosopagnosia, prognosis lebih rumit. Latihan bisa membantu, tapi kompensasi sosial tetap penting. Salah kenal wajah bisa berakhir lucu atau bikin malu, misalnya nyapa orang yang ternyata bukan temanmu. Wajah adalah cermin jiwa. Di balik setiap garis senyum dan tatapan mata, tersimpan cerita tentang siapa kita
dan bagaimana kita terhubung dengan orang lain. Ketika otak kita salah mengenali, itu bukan sekadar kegagalan memori melainkan pengingat bahwa kita manusia, makhluk yang rapuh, yang tak selalu sempurna dalam mengingat, tapi selalu punya ruang untuk belajar dan memahami. Mungkin kita tak bisa selalu mengenali setiap wajah, tapi kita bisa selalu memilih untuk mengenali hati, perasaan, dan makna di balik setiap pertemuan. Pernahkah kamu merasa kehilangan momen karena salah mengenali orang? Atau justru menemukan kisah baru dari kesalahan kecil itu? Bagikan pengalamanmu. Karena setiap cerita bisa menjadi cermin bagi kita semua. Tekan like, subscribe, dan bagikan video ini. Bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tapi untuk mengingatkan kita, di balik setiap wajah, ada jiwa yang layak dikenali dan dihargai.